datangnya dari Singapura. Pertanyaan, salam Pak Ustaz, kawan saya ada bertanya bagaimana solusi jalan keluar karena dia tidak salat subuh karena perjalanan dari rumah ke tempat kerjanya hampir 2 jam. Saya ditanya, kawan saya terpaksa tidak lakukan salat subuh karena perjalanan menuju tempat kerja perlu 2 jam. Dia akan keluar rumah sebelum azan subuh dan akan tiba ke tempat kerja dan waktu subuh pun sudah berlalu. 2 jam. Memanglah berakhir waktu subuh. Dah terbit matahari. Sekiranya dia salat subuh, dia akan lambat di tempat kerja. Okey. Hadirin dan hadirat, di sinilah betapa perlunya kepada ilmu. Ilmu yang dimaksudkan beribadat pada Allah ini tidak semestinya menghadap ke arah kiblat, mesti salat di atas sajadah, mesti pakai songkok, katayab, kalau wanita mesti pakai telekung, laki-laki mesti pakai kain. Tidak. Islam tidak suruh begitu. Rukun dan syarat ibadah salat semua kita tahu. Pertama, ambil uduk. Kita boleh ambil uduk sebelum masuk waktu. Oh, takut umpamanya buang angin dalam perjalanan, kita boleh bawa sebotol air kecil dengan spray. Kita dah belajar tentang uduk semalam. Tak mampu uduk, boleh tayamum. Itu pelajaran kita minggu hadapan. Syaratnya menutup aurat asalkan tertutup aurat. Tak semesti memakai kain, tak semesti memakai telekung. Wanita ada auratnya, lelaki ada auratnya. Dalam perjalanan umpamanya naik bas, kita boleh salat dalam bas sebab dibimbangkan bila masuk waktu memang akan terlambat tempat kerja. Salat boleh dalam kapal terbang. Yang salat tak perlu suruh pilot supaya menghadap ke arah kiblat untuk dia takbiratul ihram. Dalam perjalanan menghadap kiblat tidak jadi syarat. Ini semua ada kaitannya dengan ilmu. Hukum dalam Islam ada 2, ada namanya azimah, ada namanya rukhsah. Azimah hukum asal. Rukhsah hukum kelonggaran. Ada kelonggaran. Kalau perjalanannya jauh, boleh jamak, boleh qasar. Tentang subuh tentu tidak ada jamak, tidak ada qasar. Ustaz faham? Tak beritahu,
hukum dalam Islam bukan hanya azimah, juga ada kelonggaran. Bila dah kelonggaran, kita tak perlu buat macam yang kita buat seperti biasa. Itu sebabnya dalam istilah Melayu, kalau hendak seribu daya, kalau tidak hendak itu seribu hela. Allah Subhanahu wa taala telah beri satu prinsip, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Manusia tidak diberatkan oleh Allah kecuali apa yang mereka termampu. Al-Baqarah 186. Surat At-Taghabun ayat 16. Ittaqullah mastata'tum. Takwalah kamu kepada Allah apa yang kamu termampu. Nabi juga bersabda, apa saja yang aku suruh, buat apa yang kamu termampu. Salat, kalau itu naik bas, salat dalam bas. Apalagi sudah wudu. Tak perlu menghadap ke arah kiblat. Diterima oleh Allah. Dan salat itu tak perlu diqada. Tetapi sampai ke destinasi zuhur, buatlah seperti biasa, asar seperti biasa, hanya subuh saja barangkali kita terpaksa buat demikian. Itu jawaban Ustaz untuk yang bertanya juga kepada para pendengar. Islam itu agama mudah. Itu sebabnya kalau ada yang pergi ke Batam, di Batam itu tertera satu signboard besar. Islam is solution. Islam is the solution. Islam adalah penyelesaian. Islam adalah solusi. Tak ada. Yang namanya tak ada solusi itu tak ada. Cuma untuk mengetahui solusi, perlu tambah ilmu. Bagi Ustaz, bila bertambah ilmu tentang agama, membuat Islam itu jadi mudah. Yang jadi berat ini, bila semuanya pakai agak-agak. Semua tak tahu, itu akhirnya jadi berat. Nak, mengapa tak salat nak dalam perjalanan? Macam mana mak tak salat tak ada songkok? Macam mana tak salat mak tak ada sejadah? Macam mana tak salat mak tak boleh menghadap ke arah kiblat? Semua jawaban-jawaban itu menunjukkan orang tersebut cetek ilmu agama. Apalagi perempuan, macam mana tak salat mak tak bawa telekung? Allahu Akbar. Nabi tak pernah syaratkan mesti telekung. Yang penting tutup aurat. Baik, Ustaz berbalik kepada pertanyaan. Di Facebook, Assalamualaikum Pak Uday. Apakah wajib belajar sifat 20? Dan adakah sifat 20 itu dari Al-Quran dan As-Sunnah? Dan dalam sifat 20 ada pelajaran dalil akli. Adakah dalil akli menggunakan akalan? Mohon penjelasan dan terima kasih. Bagus pertanyaan. Sifat 20 pada umumnya umat Islam Nusantara dah terbiasa dengar sifat 20. Ustaz nak jelaskan sedikit. Yang Ustaz akan jelaskan minggu hadapan sebenarnya. Sebab dia menyangkut kaedah. Kaedah itu berbunyi, di dalam setiap nama Allah ada sifat Allah. Dengar baik-baik. Ini prinsip. Kalau tak faham ini, akan tak fahamlah nanti. Banyak perkara ketika mempelajari Al-Asma'ul Husna.
Apa maksudnya Pak Ustaz? Penjelasannya. Pada setiap nama Allah tersirat di dalamnya sifat Allah. Ustaz ingin beritahu, nama lain, sifat lain. Yang ditanya tadi tentang sifat 20, bukan nama 20. Sifat 20. Ustaz buat contoh. Al-Hayyu. Dia adalah nama Allah. Itu sebabnya Allah sebut tadi pada ayat 180 Al-A'raf. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, Al-Asma'ul Husna. Oleh sebab itu berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-namanya. Boleh tak kita panggil Allah Ya Hayyu? Wahai yang Maha Hidup? Boleh. Itulah maksudnya fad'uhu biha. Al-Qayyum, yang mengurus makhluk terus-menerus tanpa henti, boleh tak panggil Allah Ya Qayyum? Boleh. Nabi selalu berdoa dengan Ya Hayyu Ya Qayyum. Maknanya Nabi memanggil dua nama Allah. Ya Sami', Ya Basir, Ya Razzaq, Ya Latif. Boleh. Sebab itu semua nama. Tapi di dalam nama Allah Al-Hayyu sebagai contoh, terdapat di dalamnya sifat. Sifat itu dipanggil hayat. Sudah jadi bahasa Indonesia, Malaysia. Selagi hayat dikandung badan. Maknanya selagi kita masih punya sifat hidup. Allah tidak boleh dipanggil dengan Ya Hayat, Ya Hayat, Ya Hayat. Tak boleh. Memanggil Allah mesti dengan nama Ya Hayyu. Nama Allah As-Sami', Maha mendengar. Sifat yang ada di dalamnya Sama'. Allah tidak boleh dipanggil Ya Sama', tapi Ya Sami'. Allah hendaklah dipanggil Ya Basir, tidak boleh dipanggil dengan Ya Basar. Allah hendaklah dipanggil dengan Ya Mutakallim, Maha berkata-kata. Sifat dalam mutakallim, kalam. Sebabnya Al-Quran dipanggil kalamullah. Tak boleh disebut Ya Kalam, tak boleh. Ya Mutakallim. Ya Alim, wahai yang Maha mengetahui. Sifat di dalam Al-Alim, Al-Ilmu. Tak boleh Allah dipanggil Ya Ilmu, Ya Ilmu, Ya Ilmu. Apa maksudnya Ustaz pada setiap nama ada sifat? Adalah mustahil, kata ulama akidah, Allah menamakan dirinya dengan suatu nama, lalu dia tidak memiliki sifat dalam nama itu. Allah menamakan dirinya Ya Hayyu, tapi dia sendiri tidak hidup. Pada dirinya tidak ada hayat. Mustahil. Allah Subhanahu wa taala mustahil menamakan dirinya Sami', tapi dia tidak ada sifat sama, mendengar. Dia peka. Allah menamakan dirinya Al-Alim, wahai yang Maha mengetahui. Mustahil Allah Subhanahu wa taala tidak ada ilmu. Mesti ada sifat ilmu. Dengan kata lain, bila Allah menamakan dirinya Al-Hayyu, dia mesti ada sifat hayat. Kalau Allah mengatakan dirinya Al-Mutakallim, Maha berkata-kata, dia mesti punya sifat berkata-kata, kalam. Mustahil dia bisu. Allah menamakan dirinya Al-Basir, Maha melihat. Mustahil dia buta. Allah menamakan dirinya As-Sami', mustahil dia peka.
Lain halnya manusia. Ada manusia dipanggil dengan Sami'on. Slang Jawanya Samingon. Ada kemungkinan Samingon itu, si Sami'on itu, dia pekat dari lahir lagi. Karena dia manusia. Mungkin anak dipanggil alim. Alim. Tapi dia sekolah rendah pun tidak. Tak banyak ilmu. Itu manusia. Tapi untuk Allah, dalam setiap nama Allah, mesti ada sifat di dalamnya. Al-Hakim, Maha Bijaksana, mesti ada sifat Al-Hikmah. Nah, bila sudah faham prinsip tersebut, setiap nama Allah ada di dalamnya sifat Allah. Ada berapa nama Allah yang patut kita ketahui tadi supaya layak masuk syurga? 99. Setuju tak kalau Ustaz katakan di dalam 99 tersebut tersirat 99 sifat Allah? Setuju tak? Mesti setuju. Allah bila menamakan sesuatu pada dirinya dengan satu nama, dan Nabi pula menyebut syarat untuk masuk syurga ada 99 nama Allah. Di dalam setiap nama pula ada sifat. Di situ saja sudah ada 99 sifat Allah. Dari mana datangnya? Yang kita wajib ketahui hanya 20. Siapa yang cakap? Bukan Nabi yang cakap. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, Osman, Ali. Bukan. Tapi itu ulama akhir zaman. Yang Nabi tadi cakap, Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang memeliharanya, dia layak masuk syurga. Kalau hanya tertumpu kepada 20 sifat. Betul, itu sifat Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadith, qiyamuhu binafsih. Ustaz pun hafal. Betul tak 20 sifat itu bermakna kurang daripada separuh? 99, dah dekat dengan 100 dah. Betul tak 20 itu hanya 1/5? Kalau 20, di mana lagi 79 nama atau sifat Allah? Awak campak. Tak perlu tahu ke? Tak usah jawab. Ustaz hanya nak beritahu itu saja. Mereka yang ta'assub dengan sifat 20 sampai mengatakan siapa tidak hafal sifat 20, tidak sah salatnya. Dan dari mana dalilnya itu? Bukan dari Nabi SAW. Mengenal Allah, ingat, melalui Al-Asma'ul Husna. Nama Allah yang wajib kita ketahui, 99. Dalam 99 nama Allah ini, tersirat di dalamnya 99 sifat pula. Itu yang Ustaz bahas di dalam buku yang hampir 1000 muka surat. Kalau tak salah ada 900 muka surat lebih. Dalam nama Allah ini sifatnya. Sifat ini maknanya dalam bahasa ini. Maknanya menurut istilah agama, maknanya ini. Apa kesan dalam diri kita bila kita memahami setiap nama itu? Itu diulas. Setiap nama Allah tidak kurang 3 muka surat, 4 muka surat diulas. Apa makna satu-satu nama? Begitu cara mempelajari Al-Asma'ul Husna.
Ustaz tidak bermaksud tidak menyalah-nyalahkan orang yang belajar sifat 20, tapi Ustaz ingin baca buku yang Ustaz tulis. Sila beri kritikan yang membina. Andai kata Ustaz tersalah dalam menulis. Ustaz rasa Ustaz telah buat semampu yang boleh, lengkap dengan hujah dan dalilnya. Okey. Sekarang ada 5 pertanyaan. Pertanyaan yang kedua. Apakah yang dimaksudkan Allah di mana-mana? Hadirin dan hadirat, dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sangat menyebut bahwa dirinya di langit. Dalam hadis Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, seorang jariyah, hamba perempuan, dibawa oleh majikannya jumpa Nabi. Kata majikan, "Ya Rasulullah, saya minta ampun pada Allah karena telah memukul hamba perempuanku ini karena dia tidak cermat ketika mengembala kambing, sehingga kambing dimakan oleh serigala. Lalu aku pukul dia. Nah, sekarang aku ingin untuk merdekakan dia sebagai tanda tobat aku, penyesalanku terhadap keterlanjuran memukulnya. Cuma aku datang ini tidak memastikan dia ini hamba yang beriman atau tidak. Tolong pastikan ya Rasulullah." "Baik," kata Nabi. Lalu Nabi tanya kepada jariyah, "Ya jariyah, aina Allah?" "Wahai jariyah, di mana Allah?" Jariyah tersebut, hamba ini yang tak pernah masuk sekolah, apalagi masuk universiti, pengembala di padang pasir karena dia budak. Pertama-tama Nabi tanya, "Ya jariyah, aina Allah?" Di mana Allah? Jariyah langsung jawab, "Fis sama." Allah di langit. Soalan kedua, "Man ana?" atau "Ana man?" Aku ni siapa? Kau kenal tak? Jariyah jawab, "Anta Rasulullah." Engkau adalah pesuruh Allah. Apa komen Nabi? Apa reaksi Nabi terhadap dua jawaban itu? Nabi panggil majikannya sambil berkata, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Kau boleh merdekakan dia, jariyahmu ini, hamba perempuanmu ini, merdekakan dia. Fa innaha, sesungguhnya dia mu'minah, wanita yang beriman. Ini memberi isyarat Nabi setuju tak dengan jawaban jariyah? Sedangkan ada kaedah yang menetapkan haram hukumnya Nabi membisu dalam perkara-perkara yang dia perlu jelaskan. Kalau itu jawabannya tak betul, Nabi tak boleh diam, mesti tegur. Dan dalam hal ini, Nabi bukan saja tidak tegur, malah recommend bahwa wanita tersebut dengan jawaban tersebut, dia wanita yang beriman. Ini bermakna Nabi setuju dengan jawabannya.
Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Bagi Ustaz, itulah jawaban yang betul. Adapun makna Allah di mana-mana, dia kata ulama akidah ilmu Allah. Bukan di mana Allah. Di mana Allah? Jawabnya Allah di langit. Adapun di mana-mana itu adalah ilmu Allah. Kita berada di rumah ke, kita berada di outstation ke, kita berada di overseas, kita di mana saja, Allah tahu. Nah, ilmu Allah yang di mana-mana. Tak kira di mana kita berada. Okey. Itu penjelasan Ustaz. Ustaz jawab berdasarkan keyakinan Ustaz ya. Mau ikut, silakan ikut. Kalau tak mau ikut, terserah. Penjelasan Ustaz dikuatkan dengan hujah dan dalil. Manusia bila berdoa ke mana? Ya Allah, berilah aku rezeki. Ya Allah, ke mana-mana ke menghadapnya atau ke atas? Ya Allah. Ya Allah. Menunjukkan Allah berada di atas. Dalam bahasa Arab, langit itu maknanya di atas. Sudah dibenarkan oleh bahasa Melayu. Mulut bahagian atas namanya langit-langit. Kita bila ada acara pertunangan atau perkahwinan, rumah kita tidak begitu cantik. Silingnya bermacam-macam warna atau banyak yang berlubang. Lalu kita tutup dengan langit-langit. Langit dalam bahasa Arab maknanya di atas. Bukan maknanya langit tu biru yang terbentang itu, bukan. Sebab bumi beredar. Allah itu di langit. Allah bersemayam di atas arash. Dan arash itu di langit, kata Nabi. Ini tidak bermakna kita mendakwa Tuhan bertempat. Kita hanya kata Allah di langit. Langit dengan makna atas. Nabi Sulaiman pernah menegur seekor kumbang. Kumbang yang sedang menelentang. Sulaiman punya kelebihan dapat memahami bahasa binatang. Wahai kumbang, apa kau buat menelentang? Aku sedang memohon kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Kami kepanasan. Lalu kata Nabi Sulaiman, masuklah kamu ke tempatmu, biar kami yang memohon. Kumbang pun tahu bahwa Allah itu di atas. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, menceritakan tentang perkataan Firaun. Apa kata Firaun kepada orang kuatnya yang bernama Haman? Ya Haman, ibnili sarha. Wahai Haman, buat olehmu tangga yang tinggi pencakar langit. Lalu disebut motifnya, karena aku ingin lihat Tuhan Musa. Firaun dimaklumkan oleh Musa Tuhannya di langit. Itu sebabnya dia suruh orang kuatnya Haman buat tangga yang tinggi menjulang ke langit. Motifnya karena ingin lihat Tuhan Musa. Lalu apa kata Firaun pada lanjutan ayat? Aku kira Musa itu berbohong saja. Kata ulama akidah, orang yang tidak percaya Tuhan di langit, orang tidak percaya Tuhan itu di atas, sama dengan akidah Firaun. Lagi berat. Sekali lagi, adapun yang di mana-mana itu adalah ilmu Allah.
Wallahu a'lam. Ustaz, tolong jangan tambah lagi pertanyaan ya. Sudah jadi 7. Andai kata kita dalam keadaan sedang bertengkar, bolehkah kita berzikir di dalam hati dengan al-asma'ul husna untuk meredakan kemarahan kita? Boleh. Ya Latif, Ya Latif, Ya Allah lembutkanlah hatiku. Ya Allah lembutkanlah hatiku. Atau yang semacam itu. Ya Jabbar, Ya Qawi, Ya Allah yang Maha Kuat. Aku tak kuat. Tolong kuatkan aku, Ya Allah. Supaya dapat menahan amarah. Sebab kemarahan ini dia ada kaitan dengan kekuatan. Sebab Nabi bersabda, tolong ikuti atau tolong dengar. Laisa syadidu bisur'ah wa innama syadidu man amsaka nafsahu indal ghadab. Bukanlah yang dikatakan orang kuat itu orang yang boleh bergulat. Sur'ah ini wrestler. Wrestling bukan penggulat, bukan itu orang yang kuat. Tapi orang yang kuat ialah orang yang dapat menahan amarahnya. Orang yang dapat menahan amarah itulah orang yang kuat. Walaupun badannya tidak begitu besar, kurus. Sedangkan orang yang besar badannya tapi panas baran, dia sebenarnya tak kuat. Begitu kata Nabi. Oleh sebab itu, dalam hati kita sebut Ya Qawi, Ya Qawi, Ya Jabbar, Ya Latif untuk meredamkan kemarahan. Tak salah. Sebab zikir ada namanya zikrul lisan, ada namanya zikrul qalbi, dan ada namanya zikrul amal. Yang keempat, salam udai semasa dalam penerbangan baik pergi dan pulang mengerjakan umrah. Pilot umum masuk waktu salat. Ada yang salat sambil duduk, ada yang berdiri. Soalannya, adakah salat menghormati waktu bagi setengah orang yang tidak salat dalam kapal terbang? Menurut keyakinan Ustaz, minta maaf kalau sedikit berbeza dengan pandangan pendakwah yang lain. Minta maaf. Ustaz kena sebut. Tidak pernah datang dari Nabi ada istilah salat hormat waktu. Nabi bersabda, siapa yang tidak mampu berdiri salat fardu, hendaklah duduk. Tak mampu duduk, boleh baring. Tak mampu menghadap ke arah kiblat, menghadaplah ke mana saja. Nabi juga pernah salat di atas keledai. Kemana keledai itu tak senantiasa menghadap ke arah kiblat. Nabi salat. Oh, tidak dapat ambil uduk. Uduk boleh diganti dengan tayamum. Malah tidak tayamum pun kita bawa sedikit air dalam botol kecil dengan spray. Semalam kita dah belajar dah. Jika hendak 1000 daya, jika tak hendak 1000 dalih. Itu jawabannya. Ustaz tidak salahkan. Orang awam tak payah salat. Padahal ayat 103 dari surat An-Nisa Allah berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Salat telah ditetapkan oleh Allah pada waktu yang telah ditetapkan. Yang namanya zuhur sekian.
Yang namanya subuh sekian. Malah Nabi bersabda, siapa yang menggabungkan dua salat tanpa uzur, dia telah melakukan dosa besar. Kita boleh buat announcement lagi. Tak perlu kita ragu-ragu. Dah masuk waktu subuh. Oh susah, umpamanya hendak pergi ke toilet. Dalam pesawat memang tak boleh gunakan air. Itu sebabnya kita belajar cara beruduk semalam itu. Dalam keadaan ketiadaan air macam mana. Dilengkapkan lagi dengan next week tentang tayamum. Allahu Akbar. Islam is the solution. Islam menyediakan solusi. Cuma tambah ilmu. Islam itu senang sebenarnya. Yang kelima, Assalamualaikum Ustaz, berkenaan qada salat untuk salat yang banyak tinggal masa dulu-dulu. Ada pendapat memadai dengan tobat nasuha. Mengikut Imam Syafi'i perlu kira dan ganti semuanya. Yang mana yang lebih betul? Hadirin dan hadirat, dalam bab ini memang ada dua pendapat. Tentang orang yang meninggalkan salat dengan sengaja ini. Lain halnya karena lupa atau karena tertidur. Itu disebut oleh Nabi, salat bagi orang yang tertidur ketika dia bangun. Salat bagi orang yang terlupa ketika dia ingat. Nabi pernah tertidur karena keletihan balik dari peperangan. Setelah terbit matahari, Nabi baru bangun bersama Bilal. Tertidur. Lalu Nabi pun salat, walaupun matahari sudah naik. Sebab begitu kata Nabi, salat bagi orang yang tertidur ketika dia bangun. Salat bagi orang yang terlupa ketika dia ingat. Tidak ada dalil secara nyata, sarih, Nabi menyebut, bila salat yang kamu sengaja tinggalkan itu hendaklah kamu qada. Dia hanya diambil dalilnya melalui qiyas. Qiyasnya berbunyi begini. Kalau terhadap salat yang lupa saja mesti dibuat ketika ingat. Bila salat awak karena awak tertidur saja mesti dibuat setelah awak bangun, lebih-lebih lagi lah bila salat itu awak tinggalkan dengan sengaja. Nah, ini namanya qiyas. Cuma ulama menjawab, dalam bab ibadat tidak boleh qiyas. Qiyas hanya boleh dalam bab muamalat. Dulu khamar, arak, bila diperah lalu diperam selama 2 minggu, 3 minggu, akhirnya natijahnya, resultnya menjadi minuman yang memabukkan. Haram diminum. Hari ini, bila ada perahan manggis, bila ada perahan mangga, bila ada perahan mempelam, bila ada perahan apa saja buah-buahan, diperam sekian minggu, yang resultnya juga memabukkan, juga haram. Nah, hukum haram itu diambil secara qiyas. Yang ini boleh. Sebab ini muamalat, bukan ibadat. Ibadat mesti ikut cara Nabi. Tak boleh kias-kias.
Bila ibadat itu kita pakai kias, maka akan hilanglah keaslian ibadat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka berpendapat mesti qada. Okey. Ustaz selalu memberi pandangan dengan dalil mereka masing-masing. Adapun dalil yang mengatakan perlu hanya tobat, lihat ayat 59 dan 60 dari surat Maryam. Ayat 59 60 surat Maryam. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Akan muncul generasi yang buruk, yang banyak meninggalkan salat karena ikut hawa nafsu. Mereka akan terjerumus di dalam kesesatan. Allah menggambarkan pada ayat itu akan datang satu generasi nanti, generasi itu banyak meninggalkan salat. Karena apa? Karena terlalu ikut hawa nafsu. Waktu muda dulu dengan girlfriend, habis zuhur menonton, sambung lagi nanti asar, sambung lagi nanti habis maghrib, zuhur, asar, maghrib, tidak salat karena ikut hawa nafsu. Meeting umpamanya dengan staf syarikatnya karena ingin supaya mendapat keuntungan. Berlalu zuhur, asar, maghrib, tak salat langsung. Itu maknanya meninggalkan salat karena ikut hawa nafsu. Mereka akan sesat. Lalu apa kata Allah pada ayat berikutnya? Illa man taba wa amana wa amila salihah. Kecuali mereka yang meninggalkan salat ikut hawa nafsu, yang sepatutnya sesat, kecuali mereka tidak sesat. Bagi yang tobat, mantaba, wa amana, imannya mantap, wa amila salihah, banyak beramal saleh. Mereka sudah tidak sesat lagi. Tapi dengan syarat tobat pertama, yang kedua mantapkan iman, banyakkan amal saleh. Malah Allah sebut pada lanjutan ayat, ulaika yadkhulunal jannah. Mereka akan masuk syurga. Allah hanya menyebut tobat, mantapkan iman, amal saleh. Allah tidak sebut mereka mesti qada. Ustaz, coba nak beritahu, ini pula dalil orang yang mengatakan tobat saja. Ini dua pandangan. Pandangan Ustaz bila ditanya. Bagi orang yang ada masalah seperti tadi, pertama sekali dia mesti tobat. Kemudian kalau dia ingin qada, silakan, silakan. Semampu yang dia boleh. Berapa banyak orang yang tidak salat sejak balik lagi umur 15 tahun, 14 tahun. Baru balik umur 70 tahun. Baru ndak insaf, baru ndak tobat. Kan maknanya baliknya, insafnya, dan 60 tahun kemudian. Macam mana ndak calculate? Setiap hari 5 waktu. Kali 60 tahun. Kalau tak pingsan. Yang mustahak berdasarkan ayat ini, tobat dulu.
kemudian tidak ganti, tidak qada, buatlah semampu yang boleh. Wallahu a'lam. Ini jawaban Ustaz. Yang keenam, second last. Ustaz, orang perempuan tak perlu pakai telekung untuk salat. Perlu tutup aurat. Maksudnya apa Pak Ustaz? Adakah boleh memakai seluar yang longgar dan berbaju kemeja, lengan panjang asalkan tutup aurat? Tolong beri pencerahan Pak Ustaz. Yes. Bila pergi umrah atau pergi haji, orang India, orang Pakistan tak pernah pakai telekung. Mereka pakai dengan pakaian seharian mereka. Orang Lebanon dengan long dress-nya. Orang Sudan dengan lilit-lilitnya. Orang Mauritania, orang Maroko, Maghribi. Telekung ini istilah Nusantara saja. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Coba tengok rukun atau syarat sah salat. Ada tak yang sekian itu pakai telekung? Sebagaimana laki-laki mesti pakai kain, mesti pakai ketayap. Tak. Syarat sah salat menutup aurat. Apa cara pun kamu menutup aurat, Allah terima. Cuma dengan syarat, usahakan jangan sempit. Syarat, jangan sampai jarang, sampai nampak kulit dari luar. Itu syarat-syaratnya. Tapi tentang pattern, tak semestinya pakai telekung. Terima kasih pada yang tanya. Islam itu mudah. Yang terakhir, salam Pak Ustaz. Kalau kita memilih untuk salat sunat sebelum zuhur 4 rakaat dengan satu salam, perlukah kita membaca tahiyat semasa rakaat kedua? Betul kan? Untuk salat witir 3 rakaat, satu salam, kita tak perlu baca tahiyat pada rakaat yang kedua. Betul? Untuk membezakan salat maghrib dengan witir 3 rakaat, tidak ada tahiyat awal pada rakaat kedua. Macam begitu jugalah kata para ulama, kalau salat sunat 4 rakaat mau dilakukan 4 rakaat untuk membezakan dengan zuhur, kita tak perlu baca tahiyat awal pada rakaat yang kedua. Okey, itu satu pandangan. Betul insya-Allah. Tapi ada pandangan lain. Pandangan lain mengatakan, bagi salat sunat 4 rakaat, lakukanlah 4 rakaat sama seperti peraturan salat 4 rakaat lainnya. Kalau zuhur, asar, zuhur, isya, ada tahiyat awal. Pendapat yang kedua kata boleh. 4 rakaat buatlah macam 4 rakaat salat biasa. 2. Yang ketiga, ada hadis Nabi. Salatul lail wan nahari masna masna. Salat sunat siang dan malam 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi untuk hilang daripada perbalahan, pendapat yang lebih kuat buat 2-2. Selesai masalah. Selesai masalah. Tak ada tahiyat awal. Namun demikian, siapa yang milih 4 rakaat tanpa tahiyat awal boleh.
Siapa yang buat 4 rakaat, ada tahiyat awal, boleh. Bagi yang buat 4 rakaat itu, dua kali salam. Setelah zuhur juga 2 kali salam. Sebagaimana sabda Nabi, siapa buat salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, niscaya Allah akan haramkan api neraka daripada kulitnya. Allah akan hindarkan kulitnya daripada api neraka. Tentang caranya, ada 3 cara. Kerana Ustaz bersyukur kepada Allah kerana salah satu bidang yang Ustaz juga tekuni adalah fiqhul muqaran. Fiqhul muqaran maknanya fikah perbandingan. Jadi kita belajar satu-satu hukum itu, tengok dari beberapa angle dengan dalil mereka masing-masing. Ustaz semua tahu tidak suka memaksa pendapat. Make your choice. Mana yang rasanya lebih kuat, lebih yakin, buatlah. Semuanya insya-Allah diterima oleh Allah. Sampai jumpa lagi esok insya-Allah dengan topik yang lain lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.